Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info yang jos-jos untuk siang hari ini. Kalian jangan galau, hanya koreksi kecil, short squeeze itu hal yang biasa sambil menunggu 29 kebijakan Powell. Oke, kemudian ditambah Trump sama si Jinping bocorannya juga deal secara positif, maka market saya rasa akan bergerak ke atas ya. Itu pandangan prediksi saya. Namun kalian tetap dior riset mandiri karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Langsung saya bahas untuk mengenai PP, nggak perlu khawatir, itu koin the next Doge, satu-satunya hanya Doge, Shiba, PP itu yang terbesar. Dan kemarin mohon maaf saya sampaikan pahit ya pahit, manis ya manis, apa adanya sesuai dengan tentunya secara alami, real yang terjadi di lapangan. Pandangan Mas Bro mengenai Doge dan Shiba, Doge dan PP. PP ini kan market capnya masih di bawah 50 triliun. Sedangkan sedangkan Doge itu udah di atas 510 triliun. Artinya bahwa bukan berarti Doge nggak naik, masih naik, tapi secara ilmiah di sini kenaikan lebih kenceng, cuan lebih banyak. Menurut pandangan saya, terserah kalau pandangan kalian berbeda, itu masih cuan berkali-kali itu ada di PP karena market capnya masih kecil. Sedangkan Doge pandangan saya market capnya sudah besar, 10 kali lipat daripada market cap PP. Ya contoh yang gampang saja ya. Ketika BNB itu market cap masih kecil, harganya masih kisaran puluhan juta, begitu naik 100% lebih, harganya menjadi 20 juta lebih, itu kan lebih mudah di BNB karena market capnya masih kecil dibanding dengan BTC yang market capnya sudah besar. Untuk naik 1 kali lipat 2 miliar menjadi 4 miliar butuh waktu yang panjang dan market capnya butuh besar. Beda BNB kemarin itu secara ilmiah begitu, bukan menjelekkan atau fat food, wah Doge nggak naik berkali-kali lipat, bukan begitu. Kita melihat sesuai fakta yang terjadi di lapangan, harus cerdas dikit gitu ya. Oke, ini saya akan membahas sangat luar biasa untuk saingan stablecoin yang mulai perang stablecoin. Tapi semua kan ya kita harus waspada, harus hati-hati. Ini pergeseran sentimen yang positif ya. Kalau tempo hari memang saya holding XRP itu banyak sebelum kasus selesai sama SEC, itu saya itu pecinta XRP sebetulnya. Tapi karena berkutakan sama SEC, begitu kemarin selesai kasus sudah ingkrah sama SEC, tiba-tiba naik cuma jadi 18.000, habis itu kebanting ke bawah lagi ya. Itu membuat saya nggak semangat pada waktu itu. Ini gimana ini yang diharapkan setelah selesai sama SEC. Waduh, yang kalau dipromokan itu tiap hari si XRP itu sampai ada yang bilang 29 juta, pokoknya puluhan juta akan meledak seperti BTC. Itu kan yang rame itu dulu kan begitu. Karena ini sudah selesai urusan sama SEC, ini koin ini akan meledak. Nggak taunya 18.000 belum TP dibanting lagi. Alhamdulillah kemarin pas naik tinggi kemarin ya sudah di TP, ya sudah saya TP, saya udah nggak punya lagi. Dan ini saya rasa saya akan masuk kembali ya, kita game ya, mudah-mudahan sesuai narasi. Tapi tetap dior riset sendiri, hati-hati, jangan ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah. Kalau kita melihat dari sentimen yang positif ini kan, sekarang kita lihat di sini
Ripple USD ya. Jadi kalau kemarin si Trump sama GZ bikin USD 1, ini sekarang Ripple. Ini rame nih, apakah nggak melemahkan dolar yang memang dulu dibilang sekuritas mau membuat mata uang baru menyaingi dolar ya, tapi sekarang dengan adanya undang-undang ACT semua ini memang luar biasa. Si jurus mautnya Trump ini ya akal-akalannya ujung-ujungnya nanti mereka akan dari kripto itu akan membayar hutang 37 triliun yang sangat mengguncang jantung AS. Sebetulnya secara fiskal itu udah gagal ya. Ini nanti juga ada undang-undang ACT yang sudah disahkan kelihatannya, makanya langsung regulasi udah lancar, semua mata uang baru, maksudnya stable coin baru bermunculan seabrek-abrek. Ini nanti akan bermunculan lagi perang stable coin. Jadi ya kita harus pilih-pilih yang betul-betul punya fundamen yang bagus. Kalau Tether sudah lama yaitu 1:1 dengan dolar ya, likuiditasnya seperti itu. Takutnya kalau yang asal-asalan ya kita harus waspada juga. Tempo hari kan si Terra Luna kan punya sama juga punya stable coin, hancur kan jadi nol ya. Mudah-mudahan ini enggak. Jadi ini sentimen yang positif mengenai Ripple. Ripple sekarang udah resmi meluncurkan stable coin ya, Ripple USD. Ini kalau kita lihat ya secara kasat mata di depan nih bersaing dengan dolar, tapi sebetulnya memang ada undang-undang ACT itu, jadi dia nanti 1:1 dengan USD ya. Tetap ujung-ujungnya ya tahu sendirilah, US punya utang banyak ya, dia gotong royong lah untuk mainkan itu semua. Oke, kita akan bahas info-info yang ini. XRP Presiden Monica Long menyatakan bahwa mereka sedang mencari cara untuk memanfaatkan XPR pada Ripple Prime. Gila ya, CEO Ripple ini si Brent Garlinghouse meyakinkan bahwa XRP adalah pusat operasi mereka. RLUSD sudah berfungsi sebagai agunan untuk beberapa produk pialang. Udah makin rame nih, persaingan ketat ya. Kemarin si Trump, ini sekarang gantian sekarang gantian Ripple bikin stable coin kawan. Ya inilah makin rame ya, menjelajahi dampak Ripple terhadap RLUSD pada XRP dan strategi komunikasi kripto yang efektif. Ini lagi pesta ini Ripple ini ya. Walaupun 1 juta 2 juta ya kita akan masuk game, takutnya nanti meledak itu ya. Meledak kayak kompor meleduk. Pokoknya kita harus hati-hati mencari koin-koin ya. Sekarang udah makin kesini makin persaingan makin ketat ya. Era baru ini Ripple aja sampai meluncurkan stable coin. Itu yang terjadi kawan. Oke, berita selanjutnya adalah prediksi 5 prediksi mengejutkan Ethereum dari Robert Kiyosaki yang bikin kripto diburu whale. Akan tetapi kita harus dengan penurunan saat ini adalah sementara, mungkin nanti akan pump lagi. Karena ya short squeeze bisa dimainkan, banyak yang main leplek tingkat dewa harus diajar dulu. Ini tumben, ini prediksi bener nih. 5 prediksi mengejutkan Ethereum dari Robert Kiyosaki yang bikin kripto diburu whale. Apa koinnya? Adalah Ethereum kawan. Satu adalah
Kiyosaki sebut ETH di harga 68 juta mirip BTC saat akan awal meledak. Menurut laporan Bitcoin News, Kiyosaki membandingkan harga Ethereum saat ini dengan Bitcoin saat masih di harga $4.000, sekitar 66 juta. Ia menyebut bahwa membeli ETH di harga ini bisa menjadi peluang generasi seperti halnya orang-orang kaya yang masuk ke BTC di masa awal sebelum harga melonjak gratis. Singkat-singkat saja. Yang kedua adalah ETH jadi aset uang nyata bersama BTC, emas, dan perak. Yang ketiga adalah Ethereum prediksi jadi mesin kekayaan generasi baru. Kiyosaki menyebut ETH sebagai peluang kekayaan generasi karena fungsi yang luas dan pertumbuhan jaringan yang cepat. Ia percaya bahwa mereka akan membeli ETH sekarang untuk memiliki posisi yang sama seperti investor BTC saat harga masih murah. Kemudian ETH dianggap lebih berguna daripada BTC oleh Kiyosaki. Kiyosaki bahkan mengatakan bahwa ETH saat ini telah berguna dibanding Bitcoin karena memiliki aplikasi industri seperti halnya perak yang digunakan dalam elektronik. Ia menyebut bahwa baik perak maupun ETH bukan hanya penyimpan nilai tetapi juga komoditas dengan fungsi nyata. 5 adalah perbandingan ETH dan BTC masih jadi perdebatan panas. Itu yang dikatakan Kiyosaki. Kita juga sudah memberikan koin-koin yang tentunya nggak ngasal, yang cuan untuk kalian. Kayak kemarin si virtual protokol kemudian ngaceng lagi. Luar biasa, dan bintang tamu kita saat bull market selalu nongol, koin DAS. Koin DAS itu kemarin naik tertinggi bersama si ini virtual protokol ya. Ini koin DAS ini saya heran nih, selalu nongol tapi di saat akan bull market saja. Kita siap-siap karena tinggal 2 bulan lagi, saya rasa sudah akhir tahun. PP masih di 49,7 triliun, masih tinggi, hanya koreksi kecil saja sambil kita tunggu Powell sama si Trump sama si Jinping. Mungkin nanti akhir bulan ini menjadi penentuan ya, menjadi penentuan. Oke ya, mungkin segitu aja koin-koin yang udah saya pilihkan, banyak yang bagus-bagus saja, jangan ngasal koin. Kalau SRP tempo hari saya memang kurang cocok dengan perkutakannya depnya sekarang, tapi maju kelihatannya bikin stable coin juga, nggak kaleng-kaleng. Ya kita walaupun 1 juta 2 juta kita game masuk untuk long invest jangka panjang ya. Yang punya uang banyak lebih baik masuk sekarang ke ETH yang bagus-bagus, Cardano, Polygon, ada Chainlink. Ya kalian bisa pilih top CMC 1-50 yang belum naik tinggi, yang punya project bagus, yang developernya benar, kalian bisa hajar untuk target ya beberapa bulan ke depan ya. Pan pun kurang ajar bener ya. Dari 40 perak saya tembak sampai harga 140, turun lagi saya tembak lagi, scalpingan enak banget. Tapi ini untuk trade dulu, ini untuk jangka panjang ya boleh juga, tapi kalau jangka panjang jangan banyak-banyak ya. Untuk si Panfun ini, kalau Aster ini ya masih naik turun karena investornya itu masih banyak yang investor karbitan, abal-abal untuk scalpingan saja, seperti kemarin kalau yang ngasal-ngasalan XPL Plasma itu untuk jangka panjang. Kalau sekarang dibanting-banting biarin saja, memang itu project jangka panjang, blockchain khusus untuk pembayaran stablecoin. Kita harus sabar ya, harus sabar, semua harus sabar. Kemudian juga Aster masih kuat bertahan ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini, karena ini masih agak merem-merem, ngantuk sedep itu ya. Malam itu selalu sampai pagi main trade ya.
ya kecil-kecilan dulu sambil karena market masih sideways, gunting-gunting juga nggak banyak, belum gurih gitu ya, nunggu nanti pangkas suku bunga barangkali naiknya gurih sekali gunting cuannya banyak. Oke ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa karena manusia biasa seperti kalian, gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fear and greed-nya sudah masuk ke 42, udah netral, ini bagus. Ya ini bagus, udah orang udah nggak ketakutan lagi. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sucilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.